whether this journal reputable or not. Jadi kita sudah tahu bahwa jurnal ini memang reputable atau tidak. Kenapa? Karena sekarang isunya lagi hot-hotnya. Banyak yang terkena ya, kawan-kawan banyak yang bilang sama saya, dokter ini gimana, saya sudah bayar, sudah ini mungkin masalahnya ada juga ya, kita alami masing-masing. Tetapi ternyata dia tidak diindeks oleh Scopus, sudah discontinue. Kenapa? Karena kalau zaman-zaman dulu ya, sama-sama kuliah S2 dulu, itu per tahun. Kalau sekarang sepertinya tidak, bahkan per volume. Volume ini kadang tidak diindeks, yang ini diindeks. Nah itu sangat gimana ya, pas kita dapat buruknya, memang kita di paper kita, walaupun kita udah bayar, kadang bagi yang paper berbayar, nah ternyata tidak diindeks. Nah mungkin banyak yang teman-teman mengalami seperti itu ya. Nah jadi di sini saya akan kongsikan juga bagaimana kita meng-recognize atau mengenali jurnal yang reputable. Dan saya juga akan, alhamdulillah saya sudah downloadkan untuk rekan-rekan daftar jurnal yang sudah didiscontinue per Juni ya, atau Agustus ya 2020 ini. Teman-teman bisa lihat yang sudah membuat artikel dan ingin submit ke suatu jurnal, pastikan dulu di daftar ini. Di daftar ini ya. Nah kita lihat, saya akan share. Nah ini adalah Microsoft Excel ya, di sini datanya. Oke. Nah saya sudah downloadkan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan. Nanti saya kasih link ya, mungkin saya bisa kasih linknya ya. Nanti saya kasih linknya. Nah ini ada berapa record ya, kita lihat dulu. Banyak sekali yang sudah di-discontinue. Discontinue itu artinya tidak diindeks lagi oleh Scopus. Jadi jangan kita terpengaruh, kita lihat di Cimego, ada dia di situ, tetapi kita harus pastikan dulu di Cimego itu apakah ongoing atau tidak. Nah atau cara yang paling akuratnya adalah kalian bisa melihat, teman-teman bisa lihat, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu bisa lihat di daftar Excel ini. Nah nanti saya akan share linknya, saya sudah masukkan di drive. Misalnya contoh di jurnal Academic Journal of Cancer Research. Nah ini sudah discontinue. Kapan? Sejak tahun 2013 ini pada volume ke-6, dan bahkan alasannya pun ada ya, kita bisa lihat di sini kenapa di nih publication concern, dia tidak concern pada suatu bidang. Nah kalau misalkan rekan-rekan melihat ada suatu jurnal yang gado-gado di situ, nah itu perlu diwaspadai juga. Tapi bukan berarti itu di discontinue, tidak, tapi perlu diwaspadai juga. Kemudian masalah metriknya juga ya, mungkin kunjungan citationnya tidak terlalu tinggi, maksudnya tidak signifikan, tidak berdampak gitu ya. Kemudian ini banyak sekali ya kalau kita lihat di sini alasan-alasannya. Yang paling baik itu adalah publication concern. Jadi kadang editorial in a journal itu mereka ingin meraup keuntungan yang banyak, jadi semua bidang masuk, biar dia social science masuk, kemudian IT masuk juga, Islamic study masuk juga. Itu gado-gado. Kenapa? Biar banyak yang akan mensubmit dan biasa akan mendapatkan banyak keuntungan ya. Nah jadi itu yang perlu diwaspadai dari situ ya. Jadi yang paling banyak itu alasannya, nah ini kita bisa lihat alasannya itu adalah metriknya, publishing concerns. Nah itu banyak, dan ini ada juga tahunnya. Jadi rekan-rekan bisa rujuk ini sekitar 582 yang sudah didiscontinue. Awalnya ada di Scopus tetapi sudah tidak ada di Scopus. Oke. Nah, cara kedua mungkin bisa juga lihat di Cimego ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu di Cimego. Nah, misalkan kita ingin melihat tentang medik ya, medical journal. Nah, kita lihat di sini. Kalau di Cimego ini bisa juga kita lihat, jadikan rujukan.
Wah, ini tinggi sekali pasti Q1 nih insya Allah. Nah, kalian teman-teman bisa lihat nih, pastikan dulu dia sampai 2020 atau tidak, atau jangan-jangan 2016, atau ada putus nyambungnya. Tahun 2018 berhenti, 2019 ongoing lagi, kemudian berhenti lagi 2020. Nah, ini dipastikan ya. Pastikan dia coverage-nya itu sampai 2020 jurnal tersebut. Atau bisa lihat di list yang ada di sini. Kalau ini semuanya yang ada, kalau masuk di list ini jurnal target Bapak Ibu, berarti dia sudah di discontinue. Tapi memang discontinue itu tidak permanen ya, mungkin 2 tahun lagi bisa masuk lagi dengan beberapa evaluasi. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, bagaimana kita melihat jurnal itu bereputasi atau tidak? Targetnya kan menembus Scopus ya. Kalau nggak Scopus berarti kita nggak menembusnya. Yang pertama kita pastikan publisher-nya itu. Publisher-nya itu yang reputable atau terpercaya. Biasanya ya, bukan berarti kalau publisher ini memang akan selalu ongoing, itu tidak. Ada Springer, kemudian Wiley, Elsevier. Nah, ini yang biasanya publisher yang pemegang dari indeks ya. Karena kenapa? Scopus itu kan memang dari bagian merek dari Elsevier juga. Kemudian peer review. Nah, biasanya reviewnya itu memang strict ya, ketat. Kadang ada 3 orang teman sejawat yang dimintanya untuk mereview paper kita dan tidak ada konflik interest. Misalkan saya mensubmit jurnal, kemudian saya memilih Pak Pahling, itu nggak bisa biasanya. Kenapa? Karena Pak Pahling itu satu affiliation dengan saya, Universitas Karya. Nah, dia akan minta yang lain. Kemudian bahkan kita bisa juga, misalnya kita ada konflik interest. Misalkan Pak Pahli ini, saya tidak senang sama Pak Pahli misalkan. Saya nggak mau Pak Pahli ini mereview paper saya. Kenapa? Takutnya nanti kalau Pak Pahli mereview paper saya, bisa-bisa dia tidak adil, gitu, tidak fair gitu ya. Nah, kita juga bisa masukkan nama, misalnya Pak Pahli, jangan dikasihkan ke dia walaupun kami satu bidang, misalnya gitu. Nah, reviewnya ini kita bisa lihat waktu kita mau submit itu biasanya dia akan ketat. Nah, kalau dia main masuk aja gitu ya, itu bisa diwaspadai juga. Kemudian editorial board-nya. Di editorial board itu biasanya ya, itu terdiri dari kampus-kampus ternama. Biasanya dosen-dosen yang ada satu bidang dengan di situ. Kita bisa lihat editorial board-nya, editor in chief-nya siapa, kemudian bagian reviewernya siapa, itu kita bisa lihat. Dan bisa kita pastikan. Kemudian indexing-nya ini pasti familiar sekali ya. Kalau di Indonesia cuma 2 diakui ya, baru 2 di Indonesia. Itu adalah Web of Science. Mungkin ini masih baru bagi Bapak Ibu, nanti kita akan lihat Web of Science seperti apa. Kemudian Scopus. Nah, kemudian konsistensi. Nah, ini tadi yang menjadi masalah dalam discontinue-nya suatu jurnal oleh Scopus, kan tidak konsisten. Gado-gado, banyak di situ. Dan bahkan kalau biasanya penerbitannya itu bulanan gitu ya, quarter ya, sekali 4 bulan misalkan. Nah, tiba-tiba nanti dia per bulan kayak gitu karena banyaknya dia menggunakan conference atau lainnya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, itu adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, bagaimana dengan Web of Science? Nah, Web of Science kita bisa lihat di sini. Di Web of Science itu ya. Nah, ini contoh dari Web of Science ini. Nah, ini adalah Web of Science. Jadi kita bisa melihat di sini misalkan suatu jurnal ya, misalkan jurnalnya itu adalah Islamic gitu ya, Islamic Study. Nah, kita bisa lihat di sini apa kita mau topiknya atau publications-nya. Nah, misalkan topik saya mau cari, saya search di sini adalah ini Web of Science ya. Kalau di Malaysia, Web of Science ini yang sekarang lagi ngetrennya, ibaratnya kayak gitu. Kalau Scopus di luar negeri itu biasa, tapi di Indonesia karena kita masih baru memulai ya, jadi Scopus itu masih menjadi tren lah. Tapi kalau di luar itu sudah Web of Science. Web of Science ini boleh dikatakan, kalau ini menurut pribadi saya aja, lebih susah lagi pada Scopus, karena lebih strict lagi. Mereka biasanya tidak banyak isu-isu yang miring ya. Kalau di Scopus itu kan banyak jurnal-jurnal yang predator lah, yang hijack lah, yang jurnalnya palsu lah. Tapi kalau Web of Science ini
karena mereka sangat selektif sekali dan tidak banyak jurnalnya di sini. Jadi memang susah untuk menembus Web of Science. Mungkin Pak Bahli nanti judul atau topiknya bisa menembus Web of Science atau seperti apa gitu ya. Siap. Nah, ini adalah bentuk dari Web of Science ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan klik contoh satu papers. Nah, ini knowledge juga bagi Bapak Ibu ya. Web of Science itu seperti apa? Di indeks sama yang Scopus. Jadi paper itu ada suatu jurnal ya, ada suatu jurnal. Kemudian dia diindeks. Nah, ini misalkan ini ya, suatu jurnal atau lebih mudah. Nah ini, misalkan Journal of Policy Modeling gitu ya. Nah ini bisa diindeks oleh Scopus, bisa dua malahan, Scopus dan Web of Science, atau bisa salah satu. Nah Indonesia boleh, Web of Science boleh diakui, Scopus boleh. Nah apalagi dua-duanya itu lebih aman kalau untuk kenaikan pangkat. Nah bagaimana kita menentukan suatu jurnal itu diindeks oleh Web of Science? Itu ada namanya Journal Citation Report. Nah, JCR, Journal Citation Report. Jadi dalam Journal Citation Report ini sama dengan SCImago. Kalau di Scopus itu disebut dengan SCImago atau SGR rankingnya. Ini SGR ya. Kalau teman-teman lihat di sini, wes ini sangat tinggi sekali ya, 18. Kalau untuk jadi profesor itu dia diminta itu 0,5 Pak Wali. Jadi kalau ini udah lebih banget nih ya, tapi susah strike-nya minta ampun kalau yang ini. Nah, bagaimana dengan Web of Science Journal Citation Report? Kita coba apakah jurnal ini terindeks juga di Web of Science. Kita akan coba ya. Saya masuk ke Journal Citation Report, teman-teman juga bisa. Atau kayaknya ini tertutup ya. Dan satu lagi, Web of Science ini kenapa nggak familiar di Indonesia? Karena dia berbayar. Bukan jurnalnya berbayar, tapi aksesnya kita berbayar di situ. Nah, aksesnya kayak kita Journal Citation Report ini, teman-teman kayaknya susah masuk, nggak bisa ya. Nah, saya akan cek apakah jurnal yang ini masuk di Web of Science atau tidak ya. Kayaknya tidak masuk. Kalau dia masuk ada di sini muncul ya. Nah, kalau dia masuk ada muncul di situ. Nah, misalkan saya mau coba di sini jurnalnya Expert System dan application yaitu Q1 biasanya, karena ada saya mau review juga. Nah ini di SCImago. Ingat SGR SCImago itu adalah punyanya si Scopus. Kalau di Web of Science itu namanya adalah Journal Citation Report. Nah, kalau kita lihat ini bagi teman-teman IT kalau bisa menembus Expert System with Application ini, wah, ini sangat luar biasa. Kita lihat ya. Wah, lebih hampir 1,5 lah. Nah, saya akan coba di sini apakah dia masuk gitu ya. Expert System with Application. Nah, ini ada. Jadi, teman-teman bisa lihat Expert System with Application ini indeksnya double loh. Indeksnya double. Indeksnya double, Expert System with Applications. Jadi dia diindeks oleh diindeks oleh Scopus dan dia juga diindeks oleh Web of Science. Nah, kita bisa lihat di sini. Expert System with Application di Web of Science diindeks, kemudian di SCImago juga diindeks. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, JIF, Journal Impact Factor. Nah, jadi lagi-lagi banyak istilah di sini. Ini jurnal impact factor-nya tinggi atau tidak? Nah, istilah dalam Scopus itu SJR. Tetapi kalau di dalam Web of Science, dia jurnal impact factor. Nah, kita bisa lihat di sini apa rumus dari jurnal impact factor itu. Sitasi dari ini ya, sitasi per jumlah 2 tahun. Jumlah penerbitan 2 tahun. Citation in 2019. Kemudian number of citable items. Nah, ini dia rumusnya. Rumus untuk mencari jurnal impact factor. Nah, berapa jurnal impact factor-nya? Nah, ini tinggi sekali jurnal impact factor-nya. Ini jurnal impact factor-nya. Nah, terus teman-teman mungkin bingung. Kalau SCImago mungkin bisa kami cek Scopus bagaimana. Ingin cek Web of Science,
Nah, tidak usah khawatir karena saya sudah downloadkan untuk teman-teman full. Nah, ini spesial nih Pak Fahli, spesial dalam acara Pak Fahli di-downloadkan semua All of Science. Oke, nanti akan share untuk teman-teman. Jadi saya sudah downloadkan semua jurnal dari Web of Science, jadi nggak usah bingung lagi ya. Nah, ini nama jurnalnya. Kemudian berapa jurnal impact factor-nya ini? Jurnal impact factor-nya. Total citasinya ini. Jadi total yang jadi jurnal impact factor itu kan rumusnya yang mensitasi per jumlah papernya kan. Nah, bagaimana dengan izin vektor? Izin vektor ini kalau tidak salah saya ya, karena saya sudah lama juga tidak lihat ini. Ini pertama kali S2 dulu. Izin score ini maksudnya kalau ini siapa aja yang men-cite gitu, yang dalam berikut Web of Science. Tapi kalau izin vektor ini sudah dipilih lagi. Jurnal-jurnal, misalkan ada suatu paper, suatu artikel, publish di jurnal A. Nah, yang men-cite-nya jurnal C, D, E, F. Tetapi C, D, E, F ini yang paling tinggi, yang paling hebat itu adalah E. Nah, berapa yang cuma di-cite oleh E ini? Tidak semuanya. Nah, itu agent factor, makanya lebih rendah nilai-nilainya. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini jurnal dari Web of Science. Ini nama jurnalnya. Kemudian ini total citation-nya. Kemudian ini impact factor-nya. Jadi banyak orang yang nanya, kalau jurnal Scopus biasanya tidak ada jurnal impact factor, tapi SGR. Jadi itu bedanya SGR pada Scopus. Jurnal impact factor is commonly in Web of Science. Oke, nah bisa kita lihat di sini. Ini yang terbaru, saya download. Ini yang terbaru dalam bulan ini. Nah, memang dia selalu berubah-berubah. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, bisalah teman-teman cari, nanti putuskan di mana aja. Tapi cek dulu, make sure your journal target is existing in this item. Oke, dia ada totalnya ada berapa ini? 1735 Journal Web of Science. Nah, saya akan share dengan rekan-rekan di chat aja ya Pak Fahli. Saya stop share dulu. Oke, biar teman-teman bisa lihat di situ ya.